sering kerawan orang-orang yang sakit. Doa niku kagungane panjenengan. Alhamdulillah. Awal mulane pun nggih mboten kertos. Tapi kasus santri karena ada masalah. Lah suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Saya bukan siapa-siapa, jenengan saged mendhet doa saking kula. Asal kula niku namung tabarukan teng kiai. Atas ingkang sering panjenengan dengan kekuatan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kalian kalau ziarah kalian jamaah ini wonten makam Sunan Kalijaga wonten Habib Sarip ingkang ndampingi kula menika. Terus Habib Sarip bahni wonten anu kapure maos kuat muridat. Nah, ya sing padha Gus Samsudin. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutowo mengijazahkan sholawat An-Nurijati dumateng panjenengan semuanya. Sayyidina 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 Sayyidina. Tarik nafas. Muhammad. Hari ini Allah mengizinkan dan alhamdulillah ketemu dengan beliau dan banyak wejangan-wejangan yang sangat bermanfaat untuk kami, terutama tentang mahabbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kami, semoga kami bisa menjalankan sesuai apa yang didhawuhkan beliau. Masih ingatkah kalian dengan Gus Samsudin? Gus Samsudin yang pernah viral karena tuduhan dari pesulap merah. Gus Samsudin yang dikatakan sebagai penipu nyatanya tidak terbukti. Malah semakin hari makin banyak orang berdatangan ke pondok. Mengulik sedikit sejarah masa lalu Gus Samsudin ini dulunya hanyalah seorang pemulung rongsok. Singkat cerita, beliau didatangi seseorang yang minta didoakan dan atas izin Allah sembuh. Disitulah awal mula nama Gus Samsudin makin dikenal dari mulut ke mulut. Dan alhamdulillah kenyataannya hingga saat ini banyak orang yang terbantu dengan adanya Gus Samsudin. Namun yang perlu diketahui semua hanya wasilah dan perantara saja. Beliau sudah sering menyampaikan di tausiahnya bahwa Gus Samsudin tidak bisa apa-apa. Gus Samsudin yang berdoa, Allah yang menentukan. Luar biasanya kuasa Allah, Gus Samsudin yang bukan siapa-siapa namun banyak orang yang datang. Tidak hanya orang biasa namun dari kalangan pejabat sampai seorang kiai. Dan di hari ini pondok Gus Samsudin kedatangan seorang kiai pengasuh pondok dari Sleman, Yogyakarta. Kedatangan beliau ke pondok tidak lain untuk bersilaturahmi. Abah Yai tersebut menceritakan jika suatu hari ia menemukan sebuah masalah pada santrinya dan dibacakan sholawat dari Gus Samsudin lalu sembuh. Dan sekalian di hari ini beliau meminta izin untuk mengamalkan sholawat Gus Samsudin. Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family. Barakallah. Sehat Gus. Sehat, alhamdulillah. Barakallah. Oh, tenan. Dari mana? Saking Jogja. Jogja. Masya Allah. Saya baru aja ngutus salah satu santri saya ke Jogja untuk nyuwun izin rawuh ke Abah Yai Gus Muafiq. Ya, Gus. Siap. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Ini keren apa ya, nggih? Keren. Kalau dahulu kan wonten acara wonten Malang. Wonten Malang. Nggih. Alhamdulillah. Matur suwun. Matur suwun. Ini suatu kehormatan dan kebahagiaan buat saya karena
Saya itu bukan siapa-siapa, saged kerawan panjenengan itu suatu kehormatan dan kebahagiaan. Semoga silaturahmi niki boten namung teng dunya tapi nggih teng akhirat. Mugi sedayana saridane Gusti Allah. Saya itu aslinya nggih ndak bisa apa-apa, hanya orang kampung dari Lampung dulu saya dari Lampung, terus sama abah disuruh ke Blitar ya ke Blitar. Di sini sendiri nggak ada saudara atau siapa yang jadi saudara, ya tetangga, ya warga sini yang jadi saudara. Nek dalem asli Kediri. Oh Kediri. Kediri ini pundi? Pelosok Klaten. Pelosok Klaten. Alhamdulillah kita kemarin juga baru dari Kediri. Sama ini, sama anak saya ini. Jalan kaki. Wonten anu ingkang besmi iki. 3 hari 3 malam. Karena posisinya lagi sakit saya, tapi karena batinnya tertarik ke sana ya, walaupun sakit berangkat. Tapi mungkin yang orang lain mungkin 1 hari atau 2 hari sampai, saya 3 hari 3 malam. Jalan sampai situ tidur. Jalan istirahat itu. Karena lagi sakit. Ini nyuwun berkah barokah panjenengan. Paring asma? Kula Aminuddin. Alhamdulillah. Kula paring asma Samsudin. Celukane Udin. Enten sing nyeluk Paijo. Kene kula ningali YouTube panjenengan. Enek sing nyeluk Dobol. Alhamdulillah. Arane saran-arane. Saran-arane. Alhamdulillah. Dari Malang ya. Kegiatan tiap Tapi aslinya Jogja. asli Kediri. Asli Kediri, tempat tinggalnya di Jogja. Ceritanya pun panjang nih bos. Oh, munyer-munyer. Dawi Kapure, damel pesantren, Oh, tempel, Sleman, Kapure. Apa damel pesantren, nggak boleh buat biaya, nggak boleh minta bantuan. Terus wis 8 tahun di kantor menapa menika hibah niku pondok kayu jati yang terus wonten pendopo wonten masjid saking satunggalipun menapa menika kanca kapolri menapa isi kegiatan terus setunggal wonten Bantul setunggalipun wonten Sleman. Alhamdulillah, perjuangan buat jenengan. Mugi-mugi jadi jalan ibadah, jadi jalan dakwah untuk panjenengan. Alhamdulillah. Ini juga tirakatnya jenengan. Jadi saya sering bilang bahwa kalau kita tirakat itu jangan punya keinginan untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita. Seperti yang dicontohkan oleh kakek nenek dulu kita itu kan, kalau nanam kayu jati itu sudah paham kalau dia nggak mungkin panen, umurnya nggak nutut, tapi tetap nanam itu untuk anak cucunya. Nah kita ini sebenarnya semuanya sudah ditirakati oleh orang tua kita, dan kita ini tinggal memetik hasil dari tirakat orang tua kita dulu, leluhur kita dulu. Tinggal kita ini aja mau menyambungkan enggak dengan tirakat mereka gitu. Kalau kita mau menyambungkan dengan doa-doa mereka, tirakat mereka, ya saya yakin dan aku yakin nih hidup kita akan mulia. Makanya siapa orang yang mendoakan orang tuanya, terkhusus ini sering saya ijazahkan, kalau malam itu mau bangun antara jam 1 sampai jam 5, terus mau kirim Al-Fatihah terkhusus untuk orang tuanya 77 kali membaca surat Al-Fatihah, itu nanti insya Allah hidupnya akan mulia. Karena pada hakikatnya ketika kita mendoakan orang tua itu sebenarnya ya menyambungkan dengan doa-doa, harapan dan tirakat orang tua yang dulu. Kenapa anak-anak sekarang itu, orang-orang sekarang itu hidupnya nggak mulia, sengsara gitu, sakit-sakitan, terus usaha selalu ketipu dan lain sebagainya? Bukan karena nggak pernah didoakan oleh orang tuanya, bukan.
karena nggak mau mendoakan orang tuanya gitu, nggak mau nyambung nih dungone gitu. Dan tirakat itu, yang dimaksud tirakat itu bukan hanya sekedar puasa, topo pendem, topo gantung, rawat, itu bukan seperti itu saja. Tapi ketika ibu, contoh istri saya atau mungkin ibu saya saat ini bangun malam terus bikinin susu untuk anaknya, ngantuk-ngantuk itu udah tirakat mereka. Dan ketika mereka berdoa, ya Allah, nanti anakku jadikan anak yang mulia, jadikan anak yang soleh, jadikan anak yang alim, jadikan anak yang bermanfaat, itu diijabah sama Allah, diijabah sama Allah. Tinggal anak itu sendiri mau menyambungkan dengan doa orang tuanya apa enggak, begitu. Nah, kita ini terkadang repot cari segayung air, setetes air, padahal kolam besar itu, kalau zaman sekarang itu jerigen besar itu, tong itu udah penuh dengan air. Tinggal kita itu mau menyambungkan enggak dengan tong itu gitu. Kalau mau menyambungkan gerojok. Makanya jujur saya itu sebenarnya tidak bisa ngaji, karena saya di pondok pun ikut Yai Rohmat, ikut Abah Hamid, ikut Abah Suyuti di Cepu, itu pun juga tidak ngaji gitu. Satu, karena memang saya ditinggal meninggal oleh orang tua saya sehingga tidak ada biaya. Yang kedua, memang saya lebih suka derek, itu saya lebih suka itu derek itu ya santri dalam itu, nyuci piring, nyuci baju gitu, ladang kayak gitu. Karena dulu pernah Abah saya bilang, mungkin panjenengan, beliau pernah bikin sudah berasa mau sedo itu sudah berasa kemarin haulnya. Berarti jenengan kalau kan tahu kalau saya itu pengen mondok, nanti kalau jenengan mondok atau ikut kiai itu apa itu jenengan itu pinter, alim itu nggak pengen. Yang penting sampean itu mendekat kepada yang punya ilmu dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu. Akhirnya nggih pun diaturi ngoten, ya wis ngaji kitab alalas ini misi liyane 3 bulan lunas kuwi kula 2 tahun kan saiki ra katam-katam. Terus kayak intine nggih pripun sakniki kula titip dumateng panjenengan sedaya nggih. Ampun ngantos supe ndongakne tiyang sepah. Mergo niku mengke sing dadosaken uripe awake dhewe niki mulya. Mangkane teng ajeng nika saya 3 gunungan. Jadi 3 gunung itu kalau dalam kitab tasawuf itu kapas, benang, kain, baru baju. Adanya baju karena adanya benang, adanya benang itu karena adanya kapas. Jadi dari baju ini ke kain dulu, baru ke benang, baru ke kapas. Adanya kita karena adanya orang tua karena adanya Nur Muhammad, adanya Nur Muhammad karena diadakan oleh Allah. Ya Allah, baginda Rasulullah, orang tua baru diri kita. Bahkan ridha Allah pun juga tergantung dari ridha orang tua. Hingga punten kalau wonten pondok enggal menika sering rawan orang-orang yang sakit. Doa niku kagungane panjenengan. Alhamdulillah. Panjenengan. Nah, awal mulane pun nggih mboten kertos. Tapi kasus santri karena ada masalah. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Saya bukan siapa-siapa, jenengan saged mendhet doa saking kula. Asal kula niku namung tabarukan teng kiai. Kados ingkang sering panjenengan dengan kekuatan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menika terus kalian kalau ziarah kalian jamaah ini wonten makam Sunan Kalijogo wonten Habib Sarip ingkang ndampingi kula menika. Terus dawuh bahni wonten anu kapure maos wat muridat. Nah, ya sing padha ngene Gus Samsudin. Kapure maos menika
Terus wilangane mulai saking mereka dawis 197 kali. Terus kalian Gus, kula niku menawi pinanggih tiyang minta tolong ingkang stroke. Niku ingkang sering kewetan. Memang tentunya ini buatan saya kebetulan. Saya itu nggak tahu dengan matur wow HP saya bunyi, loh di HP saya muncul Habib Umar bin Hafid. Saya nggak berani ngomong matiin muncul. Allah Yul tambah dawuh-dawuh pilih mangke kesane ka Allah misalnya pun diminta tolong kalian yang tiang ingkang terutama ingkang sakit stroke. Insyaallah. Sing sepindah ngeten Yai amit niki kalau Allah sholat nyuwun ngapura kalian panjenengan nggih. Terus ketika kita mau menerangi jalan orang lain, yang pertama cahaya yang ada di dalam kolbu kita, fuad kita itu harus hidup dulu. Itu yang pertama. Dan lampu itu ada cahayanya dari dalam, dari fuad. Tentu ketika nyambung dengan pusat, walaupun lampu bagusnya seperti apa, kalau tidak ada dayanya atau tidak nyambung dengan pusatnya, nggak akan ada gunanya. Ya lampu hanya seanggrok lampu, tapi nggak akan muncul cahaya dan tidak akan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga, bacakan Asmakaromah Sultan Aliyah. Yang ketiga, kenapa bisa nyambung dengan pusat? Karena adanya sholawat. Lampu itu bisa nyambung dengan pusatnya karena ada kabelnya, wasilahnya. Wasilah itu tentu yang pertama adalah orang tua, dan yang paling utama dari semuanya adalah baginda Rasulullah SAW. Karena jalan menuju Allah yang paling mudah itu sepahaman saya. Jadi saya dulu itu suka mengamalkan amal-amalan hijib nasor, hijib parki, asmud, bukan amal-amalan lah. Tapi tidak ada yang lebih mudah. Ini bukan mengecilkan amalan yang lainnya. Tidak ada yang lebih mudah kecuali dengan sholawat. Jalan yang paling mudah dan paling cepat untuk kefutuh, mukorobah itu yang paling cepat ya dengan sholawat itu. Maka yang kedua itu dengan sholawat. Jadi ketika panjenengan mengamalkan sholawat ini nanti insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Karena tidak ada amalan yang lebih baik, tidak ada amalan yang lebih hebat daripada sholawat. Bahkan Allah sendiri sudah matur, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa taslim. Jadi Allah sendiri mawon nggih bersolawat, dan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya juga bersolawat. Dan ya ayyuhalladzina, kalau kita itu benar-benar beriman, taat kepada Allah, ya pasti cinta kepada baginda Rasulullah. Dan nanti cinta kepada baginda Rasulullah itu pasti akhirnya juga kita akan baik kepada orang tua, dan pasti akhirnya juga akan cinta kepada sesama. Bahkan sampai pada akhirnya ketika kita cinta itu mau dibully, mau dihina, itu nggak ada kecewanya, nggak ada marahnya, nggak ada sedihnya, karena cinta. Bayangkan ketika kita cinta kepada anak kecil, mau dia nangis, mau dia apa, kita tetap suka. Bagaimanapun bentuknya jenis, karena cinta. Karena cinta, maka tidak akan ada kebencian di dalam. Kalau hati kita sudah tentram, senang, nggak ada kebencian, cinta kepada semuanya, berarti
dari mulutnya membaca sholawat akan muncul mahabbah di dalam hati kita. Itu kelebihan dari sholawat, insyaallah. Yang penting diamalkan, istiqomah, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti sanad-sanadnya saya kasihkan ke panjenengan, silahkan diamalkan dan semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan satu hal lagi, ketika kita niat mencari ridha Allah, yang pertama yang akan muncul nubuwah di dalam hati kita itu mahabbah, ridha dengan apa yang Allah berikan. Ketika kita benar-benar mencari ridha Allah dan mengamalkan sholawat, yang tumbuh di dalam hati kita yang pertama adalah ridha dengan apapun yang Allah berikan terhadap diri kita, ridha dengan qada qadarnya Allah. Itu menandakan bahwa iman sudah masuk ke dalam hati kita, bukan hanya di dalam mulut kita, insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo pegang dadanya. Tangan kanan pegang dada sebelah kiri. Mata terpejam. Yang pertama, bayangkan huruf Allah di muka. Bayangkan huruf Allah di muka. Yang kedua, bayangkan huruf Muhammad di dada. Dan yang ketiga, bayangkan ibu kita di pusar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti pas di kata mimnya itu tarik nafas, tahan, dan bayangkan baginda Rasulullah ada di dalam diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba ridha Islam sebagai agama saya. Hamba ridha Allah menjadi Tuhan saya, dan hamba ridha baginda Rasulullah menjadi nabi saya. Dan hamba ridha, sebut nama orang tuanya, menjadi ibu dan bapak saya. Dan hamba ridha dengan semua ketetapan Allah terhadap diri saya. La haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Samsudin bin Muhammad Marjuki Sutowo mengijazahkan sholawat An-Nurijati dumateng panjenengan semuanya. Semoga sholawat ini semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman jawab qabil tu? Qabil. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina tarik nafas, Muhammad. Kalau sudah tidak kuat, napasnya dilepaskan. Diulangi lagi, Sayyidina 7 kali,
tarik nafas, baca, sebut Muhammad sambil tarik nafas, sambil membayangkan baginda Rasulullah. Sayyidina 7 kali. Sayyidina, 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 Sayyidina. Tarik nafas Muhammad. Ulangi lagi. Sayyidina, 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 Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina, 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 Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina, 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 Sayyidina Muhammad. Allah, Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina, 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 Sayyidina Muhammad. Allahu, 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 Allah, 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 Allah. Hu, 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 hu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina, 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 Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Saya mengijazahkan amalan ini dulu saya dapatkan dari Bapak Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Dan nanti sanad-sanadnya dari mana bisa sampean amalkan. Dan yang pertama saya minta jika mampu dipuasai selama 7 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis dipuasai, atau 3 hari selama 7 minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis. Dibaca sebanyak 1000 kali. Ada salah satu sanad yang saya dapatkan dari guru sekumpul Martapura. Itu beliau menyampaikan bahwa ketika amalan ini diamalkan akan membuka basyirah, yang terpenting tidak karena hawa nafsu tapi karena Allah. Dan cara pengamalannya nanti ketika membaca sholawatnya yang terakhir kalinya, yang ke-999, membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sarifi sairil asma'i. Ketika menyebut di kata asma'i itu sebut nama kedua orang tua, lalu baca Al-Fatihah 77 kali. Setelah itu baru menyebut nama diri kita, baca Al-Fatihah 7 kali.
Nah, airnya bisa diminum atau dibuat mandi dan lain sebagainya. Semuanya hanya wasilah saja. Atau ketika ada yang meminta tolong, bisa didoakan lewat wasilah itu, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang saya ijazahkan. Saya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika panjenengan mengamalkan amalan ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dan barokahnya pahalanya bisa mengalir ke guru-guru saya, ke orang tua saya. Amin ya rabbal alamin. Saya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diminum adanya cuma seperti ini. Kepada baginda Rasulullah itu pasti akan dicintai oleh Allah. Makanya Pondok Nuswantoro itu lambangnya adalah terompah Nabi, atau kalau kita orang Jawa bilang sandal. Sandal saja bisa sampai ke, ketika beliau Isra Mi'raj itu bisa sampai kepada Allah, sandalnya itu sandal. Apalagi diri kita yang ketika mau mengamalkan sholawat itu, insya Allah. Karena kalau kita mau mengharapkan pahala kita itu, aduh, kita ini lebih banyak dosanya. Bahkan kalau hitung-hitungan antara ibadah kita dengan nikmat Allah itu nggak sebanding. Kalau nanti di akhirat atau di alam kubur, nggak sebanding sama sekali. Jauh kalau saya pribadi. Lebih banyak lupanya. Contoh, nafas saja dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu lebih banyak digunakan untuk yang lainnya daripada untuk menyebut asma Allah. Jadi yang bisa menolong kita di alam kubur itu dan di akhirat kelak itu hanya syafaatnya baginda Rasulullah. Jadi intinya sholawat jangan mengharapkan apa-apa kecuali untuk menyambungkan rasa cinta pada baginda Rasulullah SAW. Ngoten matur suwun dari saya. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu nggih. Wong nggih. Saya mau ngasih kenang-kenangan ke abahnya ini ya. Apa ya? Apa ya? Saya sebentar nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya kasih kalung nih. Kamu mau kalung? Mau? Nanti ya. Kalungnya dari kayu. Ya Hayyu ya Qayyum. Allah hidup dan menghidupkan. Jadi enggak usah khawatir. Kalau wali Allah itu enggak ada kekhawatiran. Oh enggak, matur sangat. Siap. Kamu mau? Nyao. Gayo. Saya tinggal dulu. Allah sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Pakai terus yang pamit. Oh iya. Terus saya terangin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aminuddin Hasan dari Jogja, tepatnya dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Masrurah Telogo Taman Tirto Kasihan Bantul Jogja. Alhamdulillah, atas izin Allah azam niat saya untuk bersilaturahmi dengan Gus Samsudin. Hari ini Allah mengizinkan dan alhamdulillah ketemu dengan beliau dan banyak wejangan-wejangan yang sangat bermanfaat untuk kami, terutama tentang mahabbah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kami, semoga kami bisa menjalankan
sesuai apa yang didawuhkan beliau. Dan mudah-mudahan kedatangan kami pada hari ini betul-betul menjadi salah satu ikatan silaturahmi yang harapan saya pada suatu saat nanti beliau bisa rawuh di pondok kami yang ada di Yogyakarta. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang barangkali kedatangan kami mengganggu atau kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selalu saya berharap mudah-mudahan beliau terus memberikan doa kepada kami semua agar di dalam kami menjalankan perjuangan kami selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.